Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman dan selamat datang kembali di FKMSB Nge-Podcast. Alhamdulillah senang sekali teman-teman rasanya setelah sekian lama, agak lama ya kita vakum dari FKMSB Nge-Podcast. Kita kembali lagi hadir untuk membahas isu-isu yang menarik lah. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini sangat menarik, yaitu feodalisme pesantren. Jadi apa sih itu feodal? Kemudian apa sih bentuk-bentuk feodalisme di pesantren ini? Kita harus perjelaskan seperti itu. Dan eh, sekarang kita mengundang saudara Hanif Muslim. Beliau termasuk mahasiswa UNO ya, prodi Islamic Studies sebetulnya Mas. Ya, betul betul. Juga beliau ini pernah mengarang satu buku, yaitu Otak-Atik Otak ya. Betul. Otak-Atik Otak itu buku ini ya, buku logika gitu. Dasar-dasar logika populer. Itu kayaknya pembahasannya di dalam berisi tentang mantik-mantik juga gitu. Iya. Silogisme itu ya. Betul. Pernah saya baca juga dan cukup menarik gitu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya seperti itu, mari kita masuk pembahasannya. Baik Mas Hanif, mungkin kita masuk ke pembahasan yang kita kali ini terkait dengan feodalisme pesantren. Jadi gini lah, kan beredar nih video-video bagaimana tingkah laku santri, adab santri kalau di depan kiai ataupun gurunya, itu yang dia kadang membungkuk jalannya itu kan kalau ada kiai, atau mungkin sampai berdiri, atau mungkin sampai dia itu jalan setengah jongkok ketika ada kiai gitu kan. Nah, jadi dari situ netizen tuh bilang, oh feodal banget nih pesantren gitu kan maksudnya. Pesantren, bahkan ada yang mengatakan pesantren itu adalah sarangnya feodal gitu. Dan perlu kita luruskan mungkin pada kesempatan kali ini ya, pada pembahasan kali ini, apa itu sih feodal itu? Feodal itu siapa? Kemudian apakah betul tindakan ataupun adab santri yang seperti itu di pondok pesantren itu termasuk daripada feodalisme seperti itu? Baik, feodalisme. Sebenarnya kalau dari pendapat saya pribadi, klaim dari netizen atau tuduhan netizen terhadap feodalisme di pesantren itu menurut saya masih stereotip. Stereotip itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Stereotip biasanya muncul di pikiran seseorang atau di benak seseorang itu berdasarkan pengalaman. Bisa juga berdasarkan observasi atau bisa juga berdasarkan prasangka dan bahkan generalisasi. Kadang seseorang hanya melihat potongan video yang tidak bertanggung jawab kemudian mengklaim bahwa pesantren seluruhnya demikian. Ada tindakan pesantren yang jingkrak-jingkrak atau kayak militer di hadapan kiai kemudian dipotong, kemudian menjadi kesimpulan yang umum, generalisasi. Tinggal kita menilai saja. Maka saya bilang penilaian seperti itu atau klaim seperti itu tidak adil gitu dengan pesantren. Karena pesantren itu, kalau kita baca buku Martin van Brunesen itu, memang terlebih dahulu membaca setidaknya buku idealnya sebelum membuat justifikasi seperti ini, kita harus kitab kuning pesantren dan tarikat itu, karya Martin van Brunesen, kemudian membaca buku-buku tentang feodalisme agar konsep kita atau gambaran kita terkait feodalisme, kemudian satunya lagi adalah pesantren, itu selesai gitu. Sehingga klaimnya tidak hanya serampangan, karena pesantren itu kan banyak ya modelnya. Sejak di abad pertengahan itu ada pesantren tradisional. Kemudian setelah pesantren tradisional itu sekarang sudah menjamur berbagai pesantren. Ketika diklaim pesantren feodal itu, maka itu yang terkena dampaknya atau impactnya adalah semua pesantren. Padahal kan tidak semua pesantren demikian. Artinya penilaian itu masih parsial atau bersifat partikular, tidak bisa digeneralkan. Yang pengen saya tekankan di sini ini kadang orang itu salah pengertian antara mafhum dan masdak. Gini ya, saya kasih contoh misalnya.
Islam itu sudah tentu baik ya kan? Tapi Muslim itu belum tentu baik. Ya betul. Muslim bisa saja dia berperilaku buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai baik yang dimiliki oleh Islam. Islam adalah nilai yang pasti baik atau niscaya baik, sementara Muslim tidak tentu baik. Begitu juga pesantren itu adalah nilai universal. Itu dalam istilah mantik disebut sebagai mafhum. Sementara santri itu adalah masdak. Santri bisa saja berbuat keliru, berbuat salah, berbuat yang tidak etis. Tetapi nilai-nilai pesantren tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nilai pesantren itu sudah niscaya benar atau pasti benar. Sementara pesantren atau kiai itu juga tidak pasti benar itu. Itu adalah bentuk partikular atau bentuk parsial dari nilai-nilai yang universal itu. Dalam bahasa Platon atau Aflatun itu dikenal sebagai universalia atau dunia edos. Dunia edos itu adalah sesuatu yang ada di benak kita atau ada di dalam nilai-nilai. Sementara mimesis sesuatu yang nampak di alam empirikal atau alam empiris ini. Islam adalah universalia atau dunia edos, sementara Muslim adalah bentuk partikular atau masdak atau mimesis dari bentuk nilai-nilai Islam itu sendiri. Makanya kita tidak boleh mengkultuskan asal menghormati ulama. Islam juga demikian kok. Tidak mengeneralisasi semua ulama itu baik, semua kiai itu baik. Ada juga ulama su ya. Dan kita juga harus berbicara lantang gitu. Kalau dia memang ulama su, ya kita harus berbicara lantang kepada mereka atau mengkritik seperti itu. Kita tidak boleh tertutup dengan mengklaim semua ulama itu baik. Tidak. Kalau memang baik, kita katakan baik, tapi kalau tidak baik, ya kita katakan tidak baik. Artinya Islam sudah memberikan klasifikasi. Ulama su, kemudian ulama yang baik, misalnya ulama yang buruk dan lain sebagainya itu bermacam-macam. Lalu ketika kita menghakimi itu secara general atau disimpulkan secara serampangan seperti itu, maka bagi saya itu klaim yang tidak adil untuk pesantren, karena ada banyak SDM, ada banyak manusia, ada banyak pemuda yang seharusnya dia merasakan baik dan buruknya pesantren, jadi enggan untuk masuk ke pesantren hanya berdasarkan klaim serampangan itu sendiri, gitu. Oke, jadi berarti artinya berarti kata-kata ataupun klaim netizen yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah sarangnya feodal, tidak demikian berarti kan? Bisa kita buktikan nanti. Gini ya, kalau kita berbicara tentang feodal di Indonesia itu, khususnya di Jawa, itu kita nggak usah kaget lah. Artinya tuduhan ke pesantren ini, saya tidak mau berbicara ini terlalu cepat. Kita berbicara di lingkup di luar pesantren aja. Indonesia lah katakannya. Itu sudah banyak pengkritik atau yang mengklaim seperti itu. Seperti Mukhtar Lubis di bukunya Manusia Indonesia itu. Kemudian Tan Malaka juga logika mistika itu seperti itu dan lain sebagainya. Artinya bahkan kalau kata Tan Malaka itu dimulai dari imperialisme Yunan hingga penjajahan Indonesia itu, imperialisme Jepang, Indonesia tidak memiliki nilai kesejarahnya sendiri kecuali perbudakan itu sendiri atau feodalisme itu sendiri. Jadi kalau kita heran sekarang dengan budaya feodal itu, sebenarnya ini keheranan yang terlambat menurut saya. Dan mungkin kita lupa atau netizen yang mengklaim demikian itu lupa siapa yang paling getol menolak atau memberantas, mengusir penjajahan, feodalisme dan lain sebagainya itu santri. Itu buktinya ada di Surabaya. Dan pada tanggal 22 Oktober itu dirayakan sebagai Hari Santri. Karena santri adalah salah satu golongan di antara priyayi, kemudian abangan dan santri, itu aktor yang paling tidak suka dengan perilaku feodal atau penjajahan seperti itu. Feodalisme itu kan pertama soft, kemudian diterapkan oleh Belanda itu menggunakan imperialisme dan kolonialisasi ya. Jadi
Kalau kita heran itu menurut saya keheranan yang terlambat atau keterkejutan yang terlambat menurut saya. Betul. Itu untuk umum ya. Kemudian di ranah pesantren, saya ingin membuktikan satu hal bahwa pesantren itu tidak sefeodal yang dibayangkan oleh netizen. Karena begini, coba teman-teman atau penonton daftar dari awal kemunculan feodalisme, baik itu secara terminologi atau epistemologi itu, atau secara takrif, definisi. Rumus definisi itu seperti yang dipelajari di buku-buku logika itu ada genus, ada diferensia. Coba, dari awal kemunculannya pada abad ke-9 sampai 10, definisinya itu masih sistem politik, ekonomi, dan sosial yang mengatur pola kekuasaan antara raja, bangsawan, kemudian vassal, petani. Kemudian di abad 14-15, definisinya juga masih sama, sistem politik dan ekonomi sosial. Kemudian di abad berikutnya, menjelang era modern ya, abad 15 sampai 16 itu sudah mulai ada perubahan, ada reduksi dari yang pertama itu sistem politik, kemudian ekonomi dan sosial menjadi sistem ekonomi dan sosial saja. Politik tidak dipakai karena pada waktu itu sudah terdesentralisasi atau tidak terfragmentasi. Feodalisme itu kan gini sifatnya. Itu muncul karena Kekaisaran Romawi Barat runtuh. Kekaisaran Romawi Barat runtuh sehingga ada bangsawan yang memiliki kekuatan cukup dominan, sehingga sementara kekuasaan raja itu tidak terlalu dominan, makanya kemudian para bangsawan ini dikasih harta. Kemudian bangsawan juga memperkerjakan para petani yang disebut vassal itu, sehingga kekuasaannya terjaga. Karena ini terkena harta tadi itu. Makanya membentuk sistem hierarkis, piramida terbalik. Bukan piramida terbalik. Di atas, di ujung paling atas itu adalah raja, kemudian ada bangsawan, kemudian ada vassal, petani itu. Kalau kita mau analogikan ini dengan pesantren, misalnya ada kiai, kemudian ada para ustadz, kemudian para santri. Apakah tepat analogi seperti ini? Sementara sistem kunci esensi dari feodalisme itu yang pertama sebenarnya hierarkis. Kekuasaan saja, penghormatan saja itu bukan sesuatu yang esensi. Tapi dia aksiden ya. Aksiden itu keberadaannya tidak terlalu penting, tapi dia ada gitu. Tapi tidak menjadi unsur pembentuk. Maka saya katakan itu juga tidak tepat. Karena relasi antara santri dengan guru itu relasinya selain relasi vertikal juga memungkinkan relasi horizontal. Kalau yang tadi itu yang sistem feudal itu tidak memungkinkan relasi horizontal. Dia hanya memiliki relasi vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sementara di dunia pesantren, santri bisa menjadi partner seorang kiai yang mungkin ini barangkali sangat sedikit diketahui oleh netizen ya. Karena saya berada di Jogja, salah satu kiai yang dikenal sangat dekat dengan santrinya itu adalah Wak Haji Kiai Haji Ali Maksum, biasanya disebut sebagai Wak gitu. Sebutan Wak ini kan cukup jauh sekali dari atribut feodalisme saya kira gitu. Karena memang tidak adanya tabir dan batasan antara santri dengan kiai atau Wak Ali ini, karena saking kedekatan itu sehingga santri seolah-olah menjadi partner belajarnya. Apakah hal ini kemudian mau digeneralisasi ke setiap pesantren? Tidak. Seperti halnya teman-teman netizen juga tidak boleh mengklaim bahwa ketika ada potongan ini kemudian digeneralisasi. Jadi saya posisinya di sini hanya ingin mengembalikan itu kepada posisi tidak atau yang ta'adul, proporsional gitu ketika kita menilai itu. Oke, jadi sudah diterangkan tadi berarti kunci dari feodalisme itu pada hierarki antara artinya status Raja, sosialnya ya kan beda iya, nih betul. antara
yang paling atas sama yang paling bawah, dan itu tidak dimungkinkan untuk setara, ya kan, itu dalam feodal. Jadi selamanya itu kayak yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah tuh. Ya, betul. Nah, tidak demikian dengan pesantren, yang mana pesantren itu memungkinkan masih santrinya mempunyai hubungan horizontal dengan gurunya, bahkan dengan kiainya juga seperti itu kan. Oke, kemudian kalau memang nih di pondok pesantren itu hal-hal bukan sarang feodalisme atau tidak mengajarkan feodalisme, dan hubungan yang ada antara murid, guru ataupun dengan kiainya itu bukan hubungan bukan hubungan feodal, lalu itu hubungan apa sih gitu maksudnya? Oke, ini maaf ya, tadi saya bicaranya agak ngegas karena tadi sama itu ininya agak bermasalah. Jadi oke, tak coba lebih tenang lagi menjawabnya gitu. Lalu apa relasinya antara santri, kemudian ustadz, kemudian kiai? Itu relasi yang berorientasi kepada relasi spiritual, relasi edukatif, betul, ya. relasi tarbiyah. Jelas ini tidak bisa dianalogikan dengan relasi yang ada pada sistem atau paham feodalisme itu. Jika ini tetap dipaksakan, maka analoginya cacat gitu, tidak tepat. Karena apakah kita ingin mengklaim hal yang sama? Pendidikan militer yang mengharuskan harus siap gerak kepada komandannya sebagai feodalisme. Karena tidak, mereka memiliki orientasi tarbiyah, pendidikan militer. Begitu juga di pesantren. Pesantren atau kiai bersikap demikian itu memiliki orientasi yang jelas. Kalau di feodalisme itu ada keterpaksaan, di pesantren enggak, itu berangkat dari internal dirinya sendiri, tidak berangkat dari eksternal pesantren atau dari kiai atau dari aturan dan lain sebagainya. Di pesantren itu aturannya kan kita udah mengenal sendiri. Aturan tidak diperuntukkan untuk kiai, tapi aturan ya untuk semuanya. Biasanya kan kalau sistem feodal, baik aturan, adat istiadat, itu hanya mementingkan kesenangan, kemakmuran, kekuasaan rajanya. Sementara di pesantren, adat istiadat, kemudian kebijakan, visi misi, itu tidak disesuaikan dengan hasrat kiainya, tetapi untuk kepentingan bersama yang nantinya itu akan kembali kepada santrinya itu sendiri ketika keluar dari pesantren. Jadi kalau kata Buya Hamka itu begini, saya ingin sampaikan apa yang disampaikan Buya Hamka. Kemajuan akal itu ada dua. Yang pertama itu akal kecerdasan, yang kedua akal perasaan. Akal perasaan itu kemudian disebut sebagai budi, keutamaan dan kesopanan. Kemajuan rasional memang tidak sinonim dengan kemajuan perasaan. Kadang orang otaknya sangat canggih, tetapi tidak demikian dengan Perilakunya dengan kemajuan perasaan. Di pesantren, antara amal, ilmu, kemudian iman, itu integral. Integral itu bersatu gitu, bersatu padu. Apa yang dilakukan atau yang diamalkan santri adalah imannya sekaligus ilmunya. Dan apa yang menjadi ilmu santri itu adalah amalnya sekaligus imannya. Jadi apa yang diimani santri adalah ilmu sekaligus amalnya. Kalau di luar pesantren kan gini, gangguan kebudayaan ya. Kalau di luar pesantren kan gini, apa yang menjadi ilmunya belum tentu amalnya, belum tentu juga imannya. Apa yang menjadi imannya belum tentu amalnya atau ilmunya. Nah, di pesantren itu integral antara ketiganya itu. Buya Hamka melanjutkan gini, yang tadi tentang perasaan itu. Jadi setiap daerah itu punya adab seperti itu. Biasanya kalau kita berbicara di hadapan orang tidak boleh mengangkat jari yang kiri. Kemudian ketika duduk di hadapan orang yang lebih dewasa, kita tidak boleh bertungkat luang. Duduk bertungkat luang maksudnya diangkat kaki kirinya, kemudian itu dianggap tidak sopan. Kalau ada orang sepuh atau kiai masuk, kita harus berdiri. Kemudian ketika kiai mau keluar, kita harus berdiri dan mengantarnya keluar. Itu disebut sebagai kesopanan. Setiap daerah punya seperti itu. Biasanya kita tidak boleh mengangkat kaki di hadapan orang Aceh, karena itu menunjukkan menantang. Kita tidak, orang Bugis juga tidak, di hadapan orang Bugis kita tidak boleh menyentak keris, karena itu menantang perang, ya, menantang juga gitu. Ya.
Dan di Madura biasanya celurit atau keris itu ditaruh di belakang, Oh, iya, baru betul. dikeluarkan ketika mau Mau carok ya ya itu berperang istilahnya. atau carok dah istilahnya. Jadi itu ada masing-masing seperti itu, dan setiap daerah berdiri dengan kesopanannya Oke. sendiri, termasuk pesantren. Jadi kalau saya katakan penghormatan yang dilakukan oleh santri itu bukan kultus, tetapi itu memang sudah menjadi kultur gitu. Jadi setiap daerah, setiap tempat itu memiliki dan berdiri di atas kesopanannya sendiri. Dulu orang Arab itu, orang Arab Hijaz maksud saya, seringkali menghina orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Jawi yakul hanasi gitu. Orang Jawa makan ular. Padahal yang dimaksud itu kalau kita lihat secara presisi, ular yang dimaksud adalah belut. Sedangkan belut Oh, itu iya. bukan sebangsa ular, Ular, tapi tapi sebangsa ikan. ikan. Maka kita akan mafhum di situ atau maklum. Begitu juga sebaliknya. Orang apa namanya? Orang Indonesia seringkali menghina orang Arab Hijaz. Dituduh sebagai pemakan kadal karena mereka makan dog. Ah, Padahal kalau kita apa ya, perhatikan secara presisi juga, yang dimaksud kadal itu adalah kadal gurun. Kadal gurun itu kan halal dikonsumsi gitu dan banyak khasiatnya juga. Makanya kita tidak boleh menghina sesuatu yang menjadi kesopanan itu seperti itu. Nah, di Nusantara ini khususnya adab seperti itu sangat lekat. Bahkan tidak hanya dalam laku atau tindakan manusianya, bahkan sampai rumah pun itu juga ada inspirasi atau nilai dari kesopanan itu. Kayak di Minangkabau rumah gonjong. Kalau di Jawa itu ada rumah pendopo. Bahkan ini masuk juga ke makanan. Di Padang dengan makanan pedasnya, kemudian apa namanya, gulai ikan kayu di Aceh, kemudian di Jawa sambal petis. Apakah kita harus menghina karena orang Jawa makan petis misalnya? Ya tidak. Setiap daerah itu apa ya, memiliki proses kemajuannya sendiri, termasuk soal etika atau adab seperti itu. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu di dalam Mi'yarul Ilmi itu ada hakimul hissi, hakim indrawi atau penilaian yang sifatnya indrawi, ada hakimul wahmi, ada yang penilaian berdasarkan waham, ada hakimul akli, penilaian berdasarkan rasionalitas, akal. Jadi untuk kesopanan kenapa kita proporsional kah ketika kita menilai kesopanan itu dalam bentuk rasionalitas, apalagi rasionalitas yang dipakai adalah rasionalitas yang diimpor dari barat katakanlah. Sekarang itu memang marak istilahnya hal semacam kayak gitu, kesetisasi. Lebih istilah atau skizofrenia kultural. Kesetisasi itu seolah-olah setiap ada teori baru dari barat kemudian harus dicocokkan dengan Islam, dan Islam harus cocok dengan teori-teori itu. Itu kan semacam Islam menjadi keset untuk teori-teori yang datang dari barat, ya kan? Makanya adab ketimuran, ini orang-orang Jawa biasanya menyebut adab ketimuran. Maka tidak heran kalau banyak sekali perilaku seperti ini, perilaku feodal dan sebagainya. Dan saya tidak melakukan pembenaran ya, khususnya kita mungkin tidak ingin melakukan pembenaran atau anti kritik sebagai pihak pesantren. Kami juga mengakui bahwa di beberapa video ada yang sampai gimana itu yang tadi disebutkan moderator, sampai ya, jingkrak dan lain sebagainya, itu juga tidak benar itu. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok itu bisa terjadi? Saya punya hipotesis, karena ini banyak sekali ya. Kalau di pesantren itu kan kadar keilmuan santri itu beda-beda ya. Gak semua santri itu apa namanya? Iya, paham kita. Iya, semua, cerdas ya, gitu. Iya. Dan di pesantren itu banyak yang diajarkan. Ada ilmu-ilmu rasional, ada ilmu-ilmu non rasional seperti tasawuf dan lain sebagainya. Atau kita bisa menyebutnya nalar irfani. Nalar irfani itu sesuatu yang sifatnya irfan gitu, sufistik. Ada nalar burhani, ada nalar bayani dan lain sebagainya. Itu ada semua di pesantren. Ini bukan represi kan? Jadi bermacam-macam di pesantren itu, dan kita tidak boleh
menilainya sebagai dari satu sudut pandang. Dan biasanya ada banyak proposisi atau pernyataan-pernyataan yang seringkali disalahpahami oleh banyak santri, dan bentuk aktualisasinya itu berdasarkan kadar pengetahuan masing-masing santri. Misalnya ada perkataan yang kayak gini, kun amamas saihi ka'annaka mayyitun. Ini kan kalau kita lihat, hendaklah ketika kamu berpapasan atau berada di hadapan gurumu atau kiaimu, kamu harus menjadi seperti mayit yang terbujur. Artinya akalnya dimatikan, kemudian keinginannya dimatikan, ya sama persis seperti mayit itu. Ini kan dongeng-dongeng tasawuf yang tidak benar gitu. Kita harus mengubah menafsirkan ini tidak secara verbal, atau menafsirkan ini secara hakiki. Kalau di belawa sastra Arab itu kan ada makna hakiki, ada makna majazi. Tetapi kita bisa memaknainya ini secara metaforik atau majazi. Kadang karena kalimatnya metaforik, setiap santri itu berbeda-beda kadar penghormatannya. Ada yang benar-benar memperlakukannya secara verbal gitu, dengan menjadi mayit, mematikan akalnya, lalu ya tolol gitu, menjadi tidak berdaya gitu. Ada juga yang memaknainya itu secara majazi, ya cukup berdiri aja memberikan hormat. Ada juga seperti itu tergantung kadar pengetahuannya masing-masing. Oh ya, ini kayaknya kita harus kita kan banyak menemukan nih di pondok pesantren yang ya mungkin tidak bisa dijeneralkan ya. Ada salah satu pondok pesantren yang tadi sampai jingkrak-jingkrak, ada yang sampai itu bahkan ketika gurunya itu lewat gitu kan, kemudian lewat di depannya, kemudian ditaruh surban, itu sampai surban itu cium gitu kan, karena barokah ataupun apa ya itu. Pertanyaannya itu adalah sebatas mana sebetulnya? Sebatas mana? Kan itu yang kadang-kadang sama si netizen itu, orang-orang sebagai inilah idealismenya gitu maksudnya. Padahal bukan itu ya. Letak idealismenya itu kan pada hierarkinya itu yang sampai memperbudak gitu kan. Kemudian masalahnya adalah sebatas mana sih sebetulnya penghormatan yang benar itu kepada guru. Ini kayaknya bagus untuk dibahas ini. Oke. Kalau tadi seperti itu kan nggak masuk. Terus sebatas mana penghormatannya itu? Ya. Penghormatan kita ketika kita hendak batasi ini agak rumit ya, ketika kita mau membatasi penghormatan, karena penghormatan itu adalah sikap dan berbeda-beda kadang-kadang. Seperti yang saya sebutkan tadi, antar daerah, antar suku atau antar zaman, ada etika itu kan kesopanan ini kan. Betul. Berangkat penghormatan itu adalah bentuk kesopanan. Kesopanan itu ada adab luar, ada kesopanan luar, ada kesopanan dalam. Kesopanan dalam dimanapun tempatnya itu tidak akan berubah. Orang Barat ketika bertemu, dia mengangkat topi sebagai bentuk penghormatan. Padahal itu di Cina bentuk perpisahan. Jadi yang memungkinkan berbeda-beda itu adalah bentuknya, bentuk luarnya. Sementara bentuk dalamnya itu akan tetap sama. Lalu di mana batasannya? Kenapa kok sampai muncul seperti itu? Karena biasanya udah melewati batas, sehingga ada klaim atau tuduhan ini feodal, ini masuk feodal dan lain sebagainya. Itu biasanya karena terlambat. Kemudian kenapa kok tidak hormat juga disebut berlebihan? Ini agak sulit. Di Al-Quran itu juga tidak ada batas yang jelas ya, harus berapa dan lain sebagainya. Tapi ya intinya wasatiyah, tengah-tengah gitu kan. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu berkurang gitu, atau tidak terlalu diminimalisir. Begitu juga dengan penghormatan tadi. Kemarin saya membaca hasil dari Batsul Masail yang dilakukan mahasantri yang ada di Maroko itu. Kalau kita lihat dari perspektif hukum atau jurisprudensi Islam, itu batas penghormatan itu hanya
di atas ruku gitu, di bawah. Kalau melebihi batas ruku maka itu tidak diperbolehkan, itu dianggap sebagai kufur gitu. Tetapi kalau kita sebatas menunduk tidak sama dengan ruku, itu boleh-boleh saja. Ini dari perspektif legal atau hukum ya gitu. Dan hukum itu tidak bisa kita samakan dengan kebenaran. Itu hanya alat untuk mencapai kebenaran itu sendiri, dan ini bisa berbeda-beda lagi. Cuman kalau dari sini saya ingin mengembalikan hal itu tidak dibenarkan gitu. Berlebihan juga tidak dibenarkan, dan posisi saya ingin mengembalikan itu kepada posisi yang tadi itu, i'tidal atau ta'adul, proporsional, tidak terlalu berlebihan juga tidak terlalu diminimalisir atau bahkan tidak menghormati guru, karena penghormatan kepada guru itu satu hal yang mutlak dalam pesantren. Karena memang di pesantren itu model pendidikannya integral seperti yang tadi saya katakan itu, bukan pendidikan ala metode pendidikan yang baru-baru ini seperti Ivan Illich. Itu tetap tidak berhak untuk melecehkan atau merendahkan sistem pendidikan atau metode pendidikan yang ada di pesantren-pesantren tradisional, karena mereka juga punya titik pijak. Ini hanya persoalan dari mana kita melihat persoalan tersebut gitu. Cuman perbedaan perspektif. Betul. Langsung. Mungkin yang terakhir ya, ada closing statement dari Mas Hanif seperti itu. Oke. Jadi closing statement dari saya tetap pada posisi saya bahwa menghormati terlalu berlebihan sesuai kadarnya itu juga tidak baik, tetapi mengklaim kemajuan kesopanan di beberapa daerah termasuk di lingkup pesantren dan kemudian mengeneralisasi itu juga tidak tepat, karena generalisasi di sini adalah sebentuk falasi atau mughalathah, sesat pikir, dan itu tidak bisa diterima atau tidak adil lah untuk khususnya kaum pesantren gitu. Karena kita di sini hanya memiliki sebagian kebenaran, tidak memiliki keseluruhan kebenaran. Maka kita tidak boleh mendaku sebagai seseorang yang paling benar atau seseorang yang paling absolut terhadap kebenaran itu sendiri. Begitu. Itu saja mungkin kesimpulan dari saya. Baik, jadi seperti ini teman-teman, bisa saya simpulkan ya. Intinya terkait dengan bagaimana perilaku santri terhadap kiainya, adabnya bagaimana, itu tidak bisa dikategorikan sebagai feodalisme, karena feodalisme itu adalah hierarki sosial yang menempatkan raja paling tertinggi, kemudian di bawahnya ada lagi, kemudian di bawahnya ada lagi, seperti itu, yang itu sistemnya, pola hubungannya itu menindas sebetulnya, memperbudak. Sedangkan di pesantren itu terjadi secara alamiah, dan itu memang murni sebagai tarbiyah kepada pendidikan ya, edukatif kepada santrinya, bagaimana menghormati guru, seperti itu. Namun ya, kita juga perlu beri batasan, tidak boleh terlalu berlebihan di dalam menghormati, seperti itu. Dan harus ada standarnya. Kita berada di posisi tawasud lah, itidal maksudnya ya. Ta'adul ya. Artinya berada di tengah-tengah, seperti itu. Tidak boleh terlalu ekstrim di dalam menghormati, juga tidak boleh minimalisir sehingga memungkinkan seorang itu dia menghormati gurunya. Jadi itu mungkin teman-teman podcast kita kali ini. Nantikan kami di podcast selanjutnya.